Yang diterima oleh Allah adalah karyanya orang yang bertakwa, amalnya orang yang bertakwa, ibadahnya orang yang bertakwa, salatnya orang yang bertakwa, puasanya orang yang bertakwa. Orang yang mengerjakan sesuatu karena keikhlasan dan di atas kebenaran, selebihnya nggak diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah hanya yang berasal dari orang-orang yang bertakwa. Secara umum, orang akan tertarik untuk mendengar kunci keberhasilan orang-orang sukses. Kunci bagaimana mereka berada di level tertinggi dalam kehidupan dunia. Apa kunci keberhasilan mereka? Dan apa kunci kesuksesan mereka? Bahkan nasihat dari orang di belakang layar, dari perusahaan-perusahaan besar, bukunya dibeli, kalimat-kalimat nasihatnya dicatat dan disebarluaskan. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan sosial kita, dan itu banyak sekali di sosial media kita, lalu bagaimana dengan nama besar Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala? Beliau berada di tingkat tertinggi dalam pencapaian dunia. Yang beliau pegang bukan perusahaan, beliau adalah khalifah, beliau adalah al-imam, beliau ulama besar, beliau mujtahid mutlak, tingkatan tertinggi di tengah-tengah para ulama dan di tengah-tengah dunia ilmu. Dan di waktu yang sama beliau adalah khalifah, pemimpin tertinggi umat yang memimpin berbagai macam wilayah umat Islam pada saat itu. Beliau bisa menggabungkan beliau bisa menggabungkan antara kepemimpinan dunia dan kepemimpinan ilmu dan akhirat. Dua bidang besar yang hanya segelintir orang yang bisa mendapatkannya. Ada banyak orang sukses di dunia, tapi dia tidak sholat jamaah. Dia tidak bertauhid kepada Allah. Bahkan dia melakukan kesyirikan dan tidak percaya kepada Allah. Dan uniknya banyak umat sangat terinspirasi dengan kata-kata mutiaranya. Kalau itu bisa menginspirasi kita, lalu bagaimana dengan nama besar berikut ini? Saya rasa tidak ada orang sukses pada hari ini yang lebih sukses daripada Umar bin Abdul Aziz. Silakan cek betapa luas kekuasaan beliau pada saat beliau menjabat sebagai khalifah. Ini baru nama besar, ini baru orang sukses. Dan bagaimana keimanan dan ketakwaan mereka, ketakwaan dan keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, marilah kita dengar apa kiat sukses di dunia dan di akhirat yang disampaikan oleh Al-Imam Umar bin Abdul Aziz. Beliau pernah menasihati seseorang. Kunci sukses, rahasia di balik keberhasilan beliau. Beliau mengatakan, usika bitaqwallah. Aku nasihatkan engkau, aku wasiatkan engkau untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takwa yang artinya menggabungkan antara keikhlasan dan kebenaran. Alladzi la yuqbal ghairuha. Karena selain ketakwaan tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Itu kata beliau. Selain ketakwaan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Secapek apapun kita, seletih apapun kita, sebesar apapun pengorbanan kita dalam hidup, kalau dasarnya bukan ketakwaan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan nasihat kosong. Ini nasihat berasal dari surat Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
sesungguhnya yang diterima oleh Allah hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Yang diterima oleh Allah adalah karyanya orang yang bertakwa, amalnya orang yang bertakwa, ibadahnya orang yang bertakwa, salatnya orang yang bertakwa, puasanya orang yang bertakwa. Orang yang mengerjakan sesuatu karena keikhlasan dan di atas kebenaran, selebihnya nggak diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah hanya yang berasal dari orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, wala yurham illa ahluha. Lalu beliau melanjutkan bahwa tidak ada yang disayangi oleh Allah kecuali orang yang bertakwa. Tidak ada yang dicintai oleh Allah kecuali orang yang bertakwa. Tidak ada yang disayang oleh Allah kecuali orang yang bertakwa. Sebesar apapun kesuksesan seseorang, sebanyak apapun kekayaan seseorang, setinggi apapun posisi seseorang, kalau dia tidak bertakwa, maka itu bukan tanda Allah mencintai dia. Itu bukan tanda Allah menyayangi dia. Itu istidraj, itu diulur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga jatuhnya semakin sakit. Karena berbeda rasa sakit ketika seseorang jatuh dari lantai 1 dengan seseorang jatuh dari lantai 30 dalam kehidupan dunia. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 76, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz, nama besar ini, seseorang yang berada di tingkat tertinggi dalam kehidupan dunia dan tingkat tertinggi di dalam ilmu, beliau mengatakan tidak ada disayang oleh Allah kecuali orang yang bertakwa. Beliau berbicara seperti ini bukan seperti seorang guru yang berada di kelas. Beliau bicara seperti ini sebagai seorang praktisi yang sudah menyelami kehidupan dan berada di level tertinggi, maka ucapannya layak untuk diperhitungkan. Karena ini ucapan seorang juara di atas para juara. Dan itu yang dicari oleh orang-orang pada hari ini. Kalau sekedar teori dan tidak ada karya, tidak ada pembuktian, semua orang bisa mengucapkan kalimat hikmah, apalagi dengan AI pada hari ini. Tapi beliau beda. Beliau rintis karya beliau dari awal dan beliau sampai ke puncak kekuasaan. Beliau khalifah dan beliau katakan, jangan pernah berpikir yang disayang oleh Allah adalah sebatas orang yang punya jabatan. Jangan pernah berpikir yang disayang oleh Allah sebatas orang yang punya kekuasaan atau orang yang punya uang. Yang disayang oleh Allah adalah yang memiliki ketakwaan, kata beliau. Dan beliau berbicara sebagai orang yang punya pengalaman dalam kehidupan. Wala yuthibu illa 'alaiha. Lalu beliau mengatakan, dan tidak ada yang diapresiasi, tidak ada yang mendapatkan pahala, tidak ada yang mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala kecuali jika kita mengerjakan sesuatu di atas ketakwaan, kita beramal sesuatu di atas ketakwaan, kita beribadah di atas ketakwaan, kita berkarya di atas ketakwaan, kita bekerja di atas ketakwaan, kita membangun sebuah bisnis di atas ketakwaan, kita bekerja sebagai employee di atas ketakwaan. Itu yang akan diberikan pahala oleh Allah. Maka apabila kita bekerja tanpa ketakwaan, maka dari pagi sampai sore tidak ada pahala sama sekali untuk kita. Sebulan kita jungkir balik di weekdays, tidak ada pahala untuk kita. Bahkan jangankan bekerja, kita sholat tanpa ketakwaan, niat kita riya atau niat kita terpaksa, atau sholat Jumat hanya sebuah rutinitas bekanan, maka tidak ada pahala bagi kita.